Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mungkin sebagian kawan-kawan ada yang bertanya, 2 hari ini admin kemana saja, kok tidak upload, kok tidak melanjutkan mengulas babak terakhir di Pertamina Indonesia GM, kok tidak mengulas TP Sigma Chess Turnamen 2024. Kenapa? Karena timnas U23 kita kalah kawan oleh Uzbekistan ataupun Irak. Tapi kita masih punya kesempatan untuk bermain di playoff kawan, menghadapi salah satu peserta asal Afrika. Semoga saja bisa lolos kawan. Tapi kalau melihat track record lawan kita ini terbilang kuat juga kawan. Apalagi fisik orang-orang Afrika juga terbilang kuat. Ya, kita doakan saja yang terbaik. Nah, turnamennya ada di Jakarta. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu, dimenangkan oleh Aditya Bagus Arvan. Di game terakhirnya bermain remis kawan, dan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh Novendra Priasmoro yang kalah oleh lawannya, sehingga Aditya Bagus Arvan menjuarai turnamen yang ada di Jakarta itu. Dan satu lagi turnamen yang ada di kota Malmo, Swedia ini, TP Sigma Chess Turnamen 2024 juga sudah berakhir, dimenangkan oleh pemain Uzbekistan. Kalau mendengar nama Uzbekistan ini, ya admin sedikit trauma kawan. Kalah 2-0 dan gol kita dianulir oleh wasit. Oke, kembali lagi ke TP Sigma Chess Turnamen 2024 yang dimenangkan oleh Abdus Satrov. Abdus Satrov memenangkan turnamen ini lewat permainan tiebreaks kawan. Setelah game normal 7 babak yang dia mainkan, dia mendapatkan 4,5 poin bersama dengan Peter Schwittler, Arjun Erigaisi. Dan mereka bertiga ini melanjutkan ke permainan tiebreaks, ke permainan cepat kawan. Nordicbet Abdus Satrov memetik 3 poin kawan, 2 kali menang dan 2 kali remis. Tapi kita tidak akan ulas permainan tiebreaks-nya kawan. Kita akan ulas game terakhir melawan Mark Andrea kawan. Langsung saja kita ke papan analisis. Sekali lagi selamat buat Abdus Satrov yang memenangkan turnamen TP Sigma 2024. Jika sebelumnya dimenangkan oleh Peter Schwittler, tapi di tiebreaks Peter Schwittler kalah oleh Nordicbet Abdus Satrov kawan. Oke, langsung saja kawan ke permainan Nordicbet Abdus Satrov di game terakhir. Permainan standar 90 menit kawan melawan Mark Andrea. Dengan tema permainan Katalan dipilih oleh Nordicbet Abdus Satrov setelah pion D4, pion D5, pion C4. Nah, pion E6 kawan, kuda F3, ada kuda F6, pion G3. Katalan kita dapat di atas papan sekarang. Gajah E7 pilihan utama, begitu juga putih pilihan utama sampai rokade di langkah kelima ini. Biasanya putih akan mengikutinya juga kawan, tapi menteri C2 terlebih dahulu oleh Abdus Satrov. Ini pilihan kedua. Pilihan utamanya rokade. Nah, akan membuka permainan Katalan dengan pion D pukul pion C4 hitam. Nah, kalian coba rebut kembali menteri C2, pion C4 ini. Biasanya pion A6 kawan. Kalau menteri caplok, nah di sini ada kesempatan nanti gajah terang di Viacenzo juga. Kalaupun dijika dengan pion A4, nah kalian bisa melanjutkan dengan gajah D7, reposisi nanti ke sini kawan. Nah, sekarang mungkin kalian caplok pion ini setelah gajah C6, berikan tempat bagi kuda berkembang, mungkin kuda C3 ataupun juga dengan langkah gajah G5 ini yang paling banyak diambil ketimbang kuda C3. Nah, hitam akan serang menteri terlebih dahulu, kosongkan ruang bagi kuda untuk tetap ke petak C6 kawan. Apakah ke petak C2 kalian serang lagi nanti sampai mundur ke petak gelap, mungkin kawan langsung ke petak C1. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan kuda C6. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Pilihan kedua dipilih oleh Abdus Satrov. Menteri C2. Nah, biasanya kawan, di sini kalian bisa mengcounter dengan pion C5 langsung, ataupun juga dengan pion A6, atau perkuat petak pusat dengan cukup pion C6 kawan, memilih dengan pion A5 langsung. Baru sekarang rokade Abdus Satrov, kuda C6. Nah, selanjutnya pion A3 untuk kontrol petak B4 jelas kawan. Nah, membuka permainan sekarang hitam dengan pion D pukul pion C4. Menteri caplok balik, kemudian di sini pion A4. Persiapan nanti kawan untuk dukungan bagi kudanya di petak B3 dan juga untuk membuka lajur A bagi bentengnya jika ditantang menggunakan pion B4 ataupun pion B3. Tentu kalau pion B4 end pasen dan lajur A mungkin akan dibuka oleh hitam dengan end pasen kawan. Kuda C3 terlebih dahulu serang pion, ada gajah D7. Kuda tidak berani ambil pion kawan, memilih kembangkan gajah gelap, koneksikan 2 benteng. Apabila kuda ini berani caplok pion A4 kawan, kan tidak ada ancaman bang, kan masih ada menteri. Apa yang ditakutkan? Apakah discover target kuda kemana? Hitam akan korbankan 1 pion lagi. Inilah kawan yang mungkin bagi kita tak terbaca.
Nah, kalian caplok, kalau tidak mau caplok ya kuda jatuh. Kalau kalian caplok, ancamannya di sini kawan. Double attack. Double attack. Jadi kembangkan perwira. Itulah Grandmaster kawan. Berbagai cabang variasi sudah dikalkulasi. Jadi tidak tertipu oleh pion Bahenol seperti ini. Kuda A5 sekarang dan menteri tidak bisa lagi caplok pion ini kawan karena ada gajah dan kuda akan lompat ke petak B3. Menteri mundur ke D3, langsung kuda ke petak B3 yang terkuat, mungkin benteng ke D1. Kalian bisa susul dengan pion C5. Maksud saya setelah benteng ke D1 kawan, di sini kalian bisa pion C5 ataupun juga kuda ke D5, gajah ke D6. Cukup bagus posisi kuda ini, tapi sepertinya Mark Andrea tidak menyukai pion C5 terlebih dahulu. Counter petak pusat. Benteng AD1. Nah, membuka permainan dengan pion C pukul pion D4 yang terkuat, memilih gajah C6 terlebih dahulu. Sekarang pion E4, kuasai petak pusat kawan. Blokade juga diagonal terang. Persiapan untuk mendapatkan ruang mungkin atau juga pertarungan di lajur D. Karena posisi lajur D ini cukup kuat, petak D5 menjadikan petak penting kawan, pertarungan petak pusat. Akhirnya didahului oleh hitam dengan pion C pukul pion D4. Kuda yang ambil balik target gajah C6 kawan. Nah, di sini gajah C5 juga disarankan stockfish. Menteri bergerak ke petak C8, backup gajah kawan. Ataupun membuat langkah menunggu dengan pion H6. Gajah C5, reposisi kawan untuk target kuda yang ada di petak D4. Kuda memilih caplok gajah terang C6. Menteri pukul menteri. Ambil balik oleh benteng. Kuda ambil balik kuda C6. Pion E5. Dapatkan ruang. Buka diagonal terang juga untuk mengincar ruang-ruang lemah ini kawan. Petak C6, petak B6. Dan juga untuk mengusir kuda kawan. Agar bentengnya leluasa untuk menginvasi baris ke-7. Kuda H5. Benteng D7. Kuda caplok gajah, ambil balik dan pionnya masih cukup kuat dengan sokongan pion F kawan dan mengincar pion yang di sini. Kemudian di sini kuda ke D4 melepaskan pion. Kenapa pion ini dilepas kawan? Kenapa tidak dijaga saja? Anggap contoh dengan benteng A bergeser ke petak B8 ini kawan. Ya, kuda akan caplok pion ini jatuh. Bagaimana jika dengan benteng F yang bergeser ke petak B8? Salah satu opsi juga, dan ini memberikan kesempatan bagi benteng putih mulai didobling kawan. Ataupun kalian sikat pion ini dengan benteng. Nah, kalian mendapatkan kuda. Gantinya nanti seperti ini, kalian tetap untung satu pion sementara waktu. Sulit mempertahankan pion ini lagi, jadi dia memilih kuda D4 pilihan terbaik. Benteng yang ambil pion B7 ditantang dengan benteng A7. Geser benteng ke D1 karena mendapatkan dukungan dari gajah terang kawan. Nah, sekarang baku hantam petak B7, pertukaran benteng ambil balik oleh gajah. Gajah A7 mundur. Pion F6 kawan. Memang sulit untuk menjaga pion ini. Kalian tidak bisa lagi dengan benteng, ada gajah. Kalian tidak bisa dengan kuda, posisi kuda tidak memungkinkan. Dan kalian tidak punya gajah terang lagi kawan. Gajah A7, walaupun pion F6 saran dari stockfish untuk memecah pion-pion ini kawan. Nah, gajah E4 sayangnya Abdus Satrop melewatkan langkah terkuat, langsung caplok pion ini kawan agar pion ini leluasa lolos kawan. Dua pion terkoneksi, ya lebih cepat temponya, cepat didorong nanti. P gajah E4, pion F6 sekarang, pion F5 balasan oleh Abdus Satrop. Dan benteng D8, langkah kesalahan dari Mark Andrea melewatkan langkah terkuat dengan membuka lajur F, pion F pukul pion E5 sekaligus untuk sokongan kuda kawan. Dan dengan kekuatan gajah gelap apabila lajur F ini terbuka, ini cukup merepotkan bagi putih dan permainan dirasa masih cukup level kembali kawan. Atau nanti jika pion pukul pion, kalian akan mengembalikan jumlah pion kalian. Kalau terbuka seperti ini, coba lihat kawan, diambil balik oleh kuda. Nah, petak F2 mendapatkan 2 kali tekanan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi dengan benteng D8. Maklum, kontrol waktu sudah mepet kawan. Kita di langkah ke-25. Hitam sudah mulai krisis waktu yang hanya tersisa 2 menit saja. Nah, sekarang pion E pukul pion F6. Kuda E2 skak. Kembali melakukan langkah kesalahan. Ada langkah yang kuat seperti tadi kawan di sini. Nanti ambil pion ini mungkin bisa jadi, tapi memilih dengan kuda ke E2 skak. Harapannya disikat oleh kuda, tentu bentengnya yang jatuh.
Jadi memilih raja bergeser ke F1, benteng pukul benteng, ambil balik oleh kuda. Kuda ke F4, mengincar pion jelas kawan. Di sini terlebih dahulu dengan pion E pukul pion F6. Tidak berani ambil pion karena ada gajah. Kita simulasikan saja. Gajah ke sini, pin raja. Nah, raja bergerak, pion pukul pion, bahaya, bisa promosi. Memilih dengan langkah pion pukul pion F6 terlebih dahulu. Kuda bergerak, coba rebut pion ini kembali kawan. Raja bergeser. Nah, pertahankan pion. Di sini Mark Andrea menyerah. Karena dia geser rajanya supaya nanti bisa mendapatkan kuda kawan. Agar tidak kena pin tadi. Jadi dia geser raja. Tapi simple, Abdustator pertahankan pion. Dan pion ini jatuh di langkah berikutnya. Coba kita perpanjang permainan seperti ini kawan. Nah, kalian bisa ambil pion yang di sini. Ambil pion yang di sini. Kalian caplok pion ini, kalian caplok pion ini. Kalian tetap unggul banyak pion, 3 pion kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Nordicbek Abdustator dalam permainan normal 90 menit sebelum melanjutkan ke tiebreaks. Dengan kemenangan penting ini kawan, dia mendapatkan 4,5 poin yang sama bersama Arjun ataupun Peter Svidler. Peter Svidler ini merupakan pemenang edisi tahun lalu kawan. Dan sekarang dia berada di posisi keberapa tadi? Di tiebreaks dia posisi ketiga di bawah Arjun kawan. Tidak mendapatkan poin sama sekali. Oke, semoga permainan kedua pemain menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.